Papi mau tanya sama Arin tentang persiapan untuk acara party di perusahaan Papi itu gimana tuh sayang? Iya, Arin juga kesini mau ngomongin soal itu sebenarnya sama Papi. Jadi Arin udah kontak Yuna dan mereka bilang mereka mau menghandle semua sesi konsumsi. Jadi untuk makanan udah Papi nggak perlu khawatir, Yuna dan teman-teman yang ngurus semuanya. Yah, bagus kalau gitu. Kalau memang teman kamu yang bernama Yuna itu bisa menghandle semuanya. Terus untuk soal IO yang bakal ngurusin acaranya, nah tadi Arin udah kirim beberapa konsep yang Mami sama Papi pengen. Dan mereka juga udah okein, mereka bisa menyanggupi, kita tinggal terima beres aja. Senang Papi dengarnya. Bila segala sesuatu yang Papi harapkan sekarang semua sudah beres. Jadi sekarang Papi bisa lega. Papi terima kasih sama kamu ya Arin. Karena kamu ini Arin. Jadi Papi sekarang gak harus was-was dan bisa tenang. Iya, udah nggak usah mikirin apa-apa, pokoknya terima beres. Oh ya, Rin, by the way, soal untuk urusan penerima tamu itu gimana, Nak? IO-nya juga sekalian yang ngurus semuanya. Jadi Arin udah kirim beberapa list tamu undangan kita dan orang yang tidak diundang nggak bisa masuk. Oke, nice. Tapi Mami sih sangat berharap si Saka itu nggak mungkin datang, ya kan, Rin? Kenapa tiba-tiba bawa masakan? Karena Mami khawatir. Mami khawatir banget tiba-tiba si Saka itu datang. Dan Mami lihat dari gelagatnya dia itu pasti masih suka gangguin kamu. Dan begitu ada kesempatan, udah pasti Mami berani jamin dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk muncul. Tapi kalau sampai dia berani muncul ke pesta topeng itu, Mami akan panggil security. Mami akan minta security untuk usir dia dengan secara tidak terhormat. Pasti itu Mami lakuin. Udah, tenang aja nih. Kan Masaka juga tahu diri lah nih, dia nggak bakal mungkin datang ke acara keluarga kita. Dia tahu lah, dia nggak bakal diundang. Jadi Arin pastiin pasti Masaka nggak berani datang. Ya Rin, semoga aja dia itu benar-benar sadar diri dan tahu diri. Ya. Sak, sorry ya, cuman ada air putih, belum gajian. Berarti sekarang lu udah balik lagi ke Jamais, Tom? Iya udah. Gue tuh kasihan juga Sak sama Bona, sama Yuna. Kalau nggak ada gue tuh mereka keteteran Sak. Lagian banyak juga customer yang kayak kehilangan gue gitu. So asik lu, Tom. So famous lu. Lu udah kerja sekarang di Jamais. Berarti cuman gue dong pengangguran. Ya lo jangan gitu dong, gue jadi nggak enak jadinya. Tapi gue masuk ke situ lagi, apa ya, gara-gara gue profesional aja Sak. Lagian gue juga butuh duit, gue butuh kerjaan. Ya walaupun gue sama Yuna, sama Bona hubungannya belum baik-baik aja. Tom, gue minta maaf ya Tom. Gue tahu kok hubungan lo sama Yuna, sama Bona itu jadi nggak asik kayak sekarang tuh pasti karena gue. Karena lo belain gue tahu. Jadi, sorry banget. Lo nggak usah ngerasa nggak enak gitu lah. Nggak pantas. Lo tuh sahabat gue Sak.
Ah iya, lu udah dapat kabar belum sih kalau sebentar lagi bakalan ada pesta di Kusumo Group? Gue sempet tahu tuh, Coki yang infoin ke gue, tapi Coki infoin gue, ngasih tahu gue tuh sambil ngehina gue gitu. Coki. Sak, menurut gue ini adalah kesempatan besar buat lo untuk deketin Ariana lagi. Tom, lu masa nggak sadar sih Tom? Gue pasti nggak akan diterima di sana. Lo tahu dong gimana bencinya keluarganya Pak Kusuma tuh sama gue. Iya juga ya. Tapi lu tenang aja. Gue pasti bukain jalan buat lo untuk deketin Ariana di sana. Serius? Serius? Gue nggak tahu Tom. Gue nggak tahu lagi gue harus ngomong makasih. Mungkin makasih aja nggak cukup kalau, tapi lo emang bisa banget gue andelin. Sak, gue udah bilang berapa kali, lo nggak pantas begitu. Yaudah kalau gitu, gue balik deh. Biar lo istirahat ya. Ya udah, gue juga mau istirahat. Oke. Ya udah lo hati-hati ya. Nih, karena lo udah bikinin. Ya sorry ya Sak ya, gue cuma ada air putih. Ntar kalau lo kesini lagi lo request deh mau apaan lo. Udah air putih aja. Air putih aja. Oke. Thank you Tom. Oke. Gue cabut. Ya, hati Sak. Kamu ngapain berdiri di sini? Pantes ibu dengar suara kendaraan. Ternyata kamu. Kamu sekarang lebih baik bersih-bersih, ya? Terus istirahat. Ibu mau tidur. Ya masuk. Bu, Yuna mau ngomong sama ibu. Kamu mau ngomongin apa? Oh, kamu mau nentuin tanggal pernikahan kamu sama Tommy ya? Ya? Sebenarnya Yuna udah putus sama Tommy, Bu. Hah? Kamu putus? Kamu putus sama Tommy? Kamu sekarang single? Aduh, udah ibu bilang kan, jangan pernah pacaran sama orang kota. Jadinya kayak begini. Kamu itu udah perawan tua. Kamu mau jadi perawan tua? Kamu punya tetangga di kampung tuh semuanya udah punya anak, udah nikah semua. Cuma kamu yang belum. Ah, nggak tahu deh. Sekarang kamu tuh udah nyaman ya sama Dinda? Jadi kamu ngelupain saya gitu aja? Ini nggak ada hubungannya sama Dinda. Dan saya lagi malas berdebat sama kamu. Aku pikir dulu aku ragu sama perasaan aku ke kamu, Dente. Tapi melihat kamu benar-benar menjauh dari aku sekarang, kenapa malah bikin aku takut kehilangan kamu? Ngapain kalian di sini? Gue nemenin pacar gue lah. Yang harusnya nanya tuh gue. Lo ngapain di sini? Hah? Kantor udah sepi, nangis sendirian kayak gini. Yang ada nanti lo kesurupan. Lo usah peduli sama gue deh, Sil. Bilang aja lo seneng kan lihat gue kayak gini sekarang. Ini sayang, aku bingung. Baik salah, jahat salah. Udah deh sayang, yuk. Kita cabut aja dari sini. Aku kangen sama kamu, Dante.
Saya akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Asalkan kamu menjauhi dan meninggalkan anak saya Dante. Sebenarnya memang itu yang saya mau, Bu. Ya, halo Teh. Kenapa? Sorry ya, Din. Kalau saya sudah ganggu waktu istirahat kamu. Enggak kok, aku lagi santai. Kenapa? Kok suara kamu kayak gitu? Kamu lagi ada masalah? Jadi gini, Din. Sekarang itu saya lagi butuh teman untuk diskusi. Ya lebih tepatnya, saya butuh pendapat perspektif dari perempuan seperti apa. Ya udah cerita aja, aku dengerin kok. Kenapa? Kamu tahu kan, Din? Kalau saya itu sekarang lagi ada masalah sama Selin. Saya itu udah percaya banget, Din, sama Selin. Sampai-sampai saya ngerasa she's the one untuk saya. Tapi apa ternyata? Selama ini dia hanya mengincar uang saya, Din. Dia rela menukarkan cintanya hanya untuk mendapatkan uang dari ibu saya. Kalau boleh jujur, saya kecewa banget, Din. Saya kecewa sama Selin. Saya bingung harus gimana sekarang. Bentar, aku tanya satu hal sama kamu. Kamu emang udah denger semua pembicaraan mereka? Enggak sih. Saya nggak sanggup dengerin semuanya. Gini, menurut aku lebih baik kamu coba obrolin sama Selin. Siapa tahu ini cuma salah paham aja. Lagian kamu juga belum denger semua obrolan mereka kan? Jangan jadiin ego sebagai penghancur hubungan kalian. Ingat ya, kita udah dewasa. Kunci dari sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Kalau komunikasinya aja jelek, gimana hubungannya mau baik-baik aja? Teh bentar ya. Nanti aku telepon lagi, Arin udah datang soalnya. Udah pulang gimana maksud kamu? Ya aku lagi nginep di rumahnya Arin. Nanti aku ceritain lagi deh. Yaudah, bye. Oh iya, yaudah. Thank you ya, Din. Hai Rin. Hai Din. Aku mau ngobrol sama kamu, bisa nggak? Bisa dong. Ayo. Kenapa, Din? Aku mikir kayak besok aku harus pulang, Rin. Sayang. Kita dapat undangan loh dari Om Kusuma. Ada party di perusahaannya. Nih, lihat deh. Nih, aku saranin sih mendingan kamu datang ya. Pasti kamu di sana ntar jadi seneng deh moodnya. Alah mas bilang aja kamu mau datang cuman mau ketemu sama Ariana kan? Kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Kalau aku mau ketemu Ariana kan nggak perlu alasannya ada party kayak gini. Bisa ketemu di mana aja, aku bisa telepon, bisa janjian tempat lain, bukan alasan dong. Gak tau bisa berubah, lihat mood aja. Bisa berubah, bisa iya, bisa enggak. Ya mau gimana pun Bram juga tetap suami aku. Aku nggak bisa kabur terus-terusan. Iya, aku setuju sih. Cuman, kamu yakin kamu mau pulang, Din? Kayaknya kamu kelihatannya belum baik-baik aja sih. Nggak apa-apa kok. Aku udah biasa. Ya, aku yakin Bram itu sebenarnya baik. Dan dia juga masih sayang sama aku.
Jujur ngedenger kamu ngomong kayak gitu tadi itu ngingetin aku sama aku yang dulu bodoh sekali. Kadang emang cinta itu bisa bikin kita bodoh sih. Cuman aku berharap kamu bisa belajar dari kebodohan aku. Kita harus bisa bedain mana sayang, mana orang yang beneran cinta, dan mana yang emang obses saja. Kenapa kamu masih bertahan? Ceritanya panjang, Rin. Aku nggak bisa cerita sekarang. Lagian kan kamu juga baru pulang, capek. Ini kamu istirahat, mandi. Ya? Ya udah oke. Aku juga nggak bisa terlalu memaksakan keputusan kamu. Kalau emang kamu pengen pulang dan itu menurut kamu yang terbaik buat kamu, aku selalu dukung. Yaudah aku mandi dulu ya. Oke. Apa ini? Ini hasil pemeriksaan ulang USG anak kita. Kamu periksa kandungan kamu sendiri? Iya. Begitu kamu bilang kalau kamu tuh nggak percaya sama aku, karena bidan kemarin tuh bilang usia kandungan aku lebih muda, ya akhirnya aku mutusin untuk periksa sendiri aja. Aku periksa ulang, dan ternyata bener kan? Kamu lihat sendiri tuh. Usia kandungan aku tuh 16 minggu. Jadi, bidan yang kemarin itu salah perkiraan. Kamu udah percaya kan sama aku? Ya, percaya kok. Suamiku kamu percaya dong sama aku. Aku tuh nggak mungkin berhubungan sama laki-laki lain. Sama siapa? Ntar aku cari kerjaan lagi ya. Yud, gimana kemarin ngobrol sama ibu kamu? Kamu gak perlu khawatir, Tom. Aku udah bilang jujur sama ibu kalau kita udah putus. Terus reaksi ibu kamu gimana? Ya, ibu marah. Bahkan dia ngambek sama aku sampai tadi langsung pulang ke kampung. Maafin aku ya, Yun. Aku nggak bisa bantu apa-apa. Kamu gak usah minta maaf, ini bukan salah kamu, Tom. Ya udah, sekarang mendingan kamu siap-siap aja buat ntar acara. Ya? Yaudah, aku siap-siap dulu ya. Rin, makasih ya, kamu tuh udah bantu aku banyak banget. Bahkan ngizinin aku nginep juga di tempat kamu. Sama-sama deh. Kamu yakin kamu nggak mau ditemenin pulangnya? Nggak usah. Aku masih ada kerjaan sebelum pulang, Rin. Ya udah oke. Nanti kalau ada apa-apa kabarin ya. Ya, pasti kok. Pedro. Ya Non. Nanti kita abis antar Dinda ke rumah sakit, kita langsung ke kantor papi aja ya. Nggak usah ke Ariana Glow. Soalnya saya mau langsung siap-siap buat acara pesta nanti malam. Baik Non. Dik, nanti kamu mau kan nemenin aku ke acara partinya Kusuma Group? Kan dia udah bilang nggak mau. Kalau enggak ya udah enggak. Beneran kamu nggak mau? Nanti kalau aku pergi sendiri, kamu curiga lagi sama aku. Kamu bilangnya aku sengaja datang sendiri mau ketemu sama Ariana. Mau macem-macem lah sama Ariana. Mas, Riri nggak suka ya dipaksa. Kalau Riri nggak mau ikut ya udah enggak. Nggak usah dipaksa. Oke sayang. Jangan marah-marah dong. Kalau nggak mau nggak apa-apa.
Ya habis kamu pagi-pagi bukannya ngejagain mood aku jadi lebih baik, malah bikin ancur tau nggak? Paham nggak sih? Riri tuh kan lagi... Kenapa kamu? Hei, kamu kenapa? Aduh mas, sakit. Kita ke rumah sakit aja ya? Ke rumah sakit ya? Masih ada yang nggak beres. Aduh perut aku sakit banget. Pelan. Aduh bener. Iya, oke. Oke. Di sebelah sana nanti juga meja itu, jangan lupa ditaruh ini. Baik. Oke, thank you. Oke, udah aman semua sih. Arin, Hai, Pi. cantik banget anak papi. Makasih. Mami mana? Mami kamu itu pergi ke salon. Sepertinya dia ingin jadi ratunya nanti malam. Pasti dong. Mami pasti pengen dandan cantik buat pap. Yang pasti itu memang untuk papi. Tapi hal lain lagi, dia ingin tampil lebih dari tamu undangan yang lain. Papi tahu banget itu. Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting Mami seneng, Pi. Ya. Terus bagaimana? Aman semuanya sayang? Aman, Pi. Sejauh ini semuanya aman, terkendali. Arin udah cek semuanya satu-satu. Terus makanan juga udah lagi di-prepare. Jadi papi nggak perlu khawatir. Syukurlah kalau begitu. Papi senang. Nah, Arin. Ini ada yang mesti papi sampaikan ke kamu. Papi harus meeting dengan klien yang sangat bagus. Jadinya untuk malam ini papi nggak bisa hadir pesta ini. Papi serahin sama kamu sayang. Loh, sebentar Pi, emang nggak bisa di-postpone aja Pi? Kayak hari lain gitu? Nggak bisa sayang. Papi berpikiran ya acara jalan aja, kan ada kamu. Tapi bisnis ini nggak boleh dilepas. Kamu pasti mengerti. Oke. Hah? Ya Arin ngerti. Papi percaya sama kamu, ya? Tenang aja Pi. Ntar Arin handle semua. Terima kasih Arin. Oke, sukses ya Pi. Papi jalan ya. Ya, hati-hati ya Pi ya. Sukses ya semua ya. Iya. Bye Pi. Oke, kerjaan udah beres. Dompet udah, HP udah. Hampir aja ketinggalan. Flash disk. Halo, Vin? Kenapa? Oh, lu nggak bisa datang ke undangan karena Riri sakit. Oke, nggak apa-apa. Gue yang gantiin. Ntar gue yang datang ke sana. Oke, nggak masalah. Ya, sama-sama.